Nabi Isa alaihissalam suatu hari lewat dengan sahabatnya jalan, bertamu lawan bangkai anjing. Lalu dia sahabat Nabi Isa, mau bau buruknya bangkai anjing ini. Nah, itu kan menyebut yang kada bagus tuh, bau buruknya bangkai anjing. Apa jawab Nabi Isa? Ujar Nabi Isa, alangkah putihnya gigi anjing ini. Alangkah putihnya gigi anjing ini. Itu yang terbaik. Setiap manusia pasti ada sisi baik, ada sisi buruk, walaupun sedikit. Ngarannya manusia selain daripada orang-orang tertentu, ada kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, paman taghafala anil maqabih wa zakara al mahasin fa huwa dunasibun min hadzal wasfi, orang yang tidak melihat, melalaikan, melengahkan kejelikannya dan hanya menyebut kebaikan-kebaikannya, itulah orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ke-15 dari Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar. Imam Al-Ghazali berkata, Al-Ghaffar itu adalah yang menampakkan keindahan dan menyembunyikan kejelikan, dan bermula dosa-dosa itu bagian dari kejelikan yang Allah tutupi. Itu dosa-dosa tadi dengan mengulurkan tutupan atas dosa-dosa itu di dalam dunia dan dengan kemaafan dari siksaannya di akhirat nanti. Nah, itulah makna arti Al-Ghaffar. Secara ringkas kita sebut dengan Maha Pengampun. Jadi Al-Ghaffar artinya Maha Pengampun, itu secara ringkas. Padahal itu bagian aja sebenarnya dari makna Al-Ghaffar. Setiap yang menutupi yang jelek dengan menampakkan keindahan, itu adalah Al-Ghaffar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada 3 hal yang ditutupi Allah dalam diri kita, yang mana itu adalah merupakan tajalli dari nama Allah Al-Ghaffar. Yang pertama, ditutupi oleh Allah sesuatu yang tidak baik dilihat di tubuh kita ini, seperti usus misalnya, ginjal, jantung. Nah, itu kalau kelihatan kada bagus kelihatan. Kayak apa aja orang tuh rupa bungasnya, amun usus beuluran, siapa kepingin? Ditutupi oleh Allah dengan kulit yang bagus. Nah, ini bagian dari Al-Ghaffar, menutupi sesuatu yang kada nyaman dipandang dengan sesuatu yang indah. Yang kedua, geritik-geritik hati kita yang jahat itu tidak ada tanda atau alamat di wajah kita. Kita misal hendak menipu orang, adalah bertanda di wajah kita bakal menipu orang. Padahal menipu itu merupakan sifat yang jelek, yang kada bagus di dalam hati kita. Ditutupi oleh Allah. Yang ketiga, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita ini pun ditutupi oleh Allah, sehingga kada ketahuan mana orang yang banyak dosa, mana yang kada banyak dosa. Kada terbuka. Ya, kalau misal orang banyak dosa tuh bau awaknya kada ada, kalau kada ada. Sama orang banyak dosa lawan yang kada sing dosaan sama. Nah, ini bagian dari nama Allah Al-Ghaffar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, dosa-dosa itu bagian dari kejelikan. Allah tutupi dalam dunia ini, Allah tutupi dengan sesuatu yang indah, dan di akhirat nanti ditutupi lagi oleh Allah dengan ampunannya.
Tutupi lagi dengan ampunan. Nah, oleh karena itu Al-Ghaffar ini seringkali disingkat maknanya dengan Maha Pengampun. Padahal itu hanya bagian dari makna Al-Ghaffar yang sebenarnya. Ada beberapa cara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya Al-Ghaffar memberikan ampunan kepada kita. Pertama, Allah berikan kita ampunan secara cuma-cuma. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, kita diampuni. Tanpa kita minta maaf kepada Allah, kita dimaafi. Itu pertama, Allah akan memberikan ampunan secara cuma-cuma. Itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban contohnya. Nah, malam nisfu Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullah tabarak wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Rawahu Ibnu Majah wa sahahul Albani. Allah menampakkan rahmatnya yang khusus pada malam nisfu Sya'ban itu. Allah ampuni sekalian makhluknya kecuali yang menyekutukannya, kecuali yang musyrik atau orang yang berbantah-bantahan. Oleh para ahli hadis, maksudnya berbantah-bantahan itu orang yang kada batagur sapa lebih 3 hari. Jadi kalau selain musyrik, selain orang yang berbantah-bantahan, asalkan dia beriman kepada Allah dan Rasul, pada malam nisfu Sya'ban itu dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak minta ampun, walaupun ini guring semalaman malam itu. Kada tahu 4 orang berjayas, kada tahu orang 4 sembahyang maghrib berjamaah, guring malam itu. Cuma ini kada musyrik dan ini kada ada bantah-bantahan lawan orang. Nah, maka orang ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apa yang diampuni Allah, itu hanya Allah yang tahu. Pokoknya ada di antara sekian dosa kita yang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, cara Allah memberikan ampunan itu dengan berbuat amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dirikan sembahyang 5 waktu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Dengan berbuat baik, secara otomatis ada dosa yang diampuni Allah. Walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah dosa itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman, mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni baginya dosa-dosa yang lalu. Jadi puasa itu pun menebus dosa-dosa kita. Cuma dosa apa yang ditebus itu hanya Allah yang mengetahui. Pokoknya dengan puasa Ramadan banyak dosa yang terhapus dengan sendirinya karena perbuatan baik itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu yang kedua, cara Allah mengampuni dosa kita, Al-Ghaffar ini. Yang ketiga, cara Allah mengampuni dosa hambanya itu dengan tobat yang nasuha. Nah, jadi ini artinya dosa ini kada terampuni dengan malam nisfu Sya'ban, dosa ini kada terampuni dengan malam Qadar, dosa ini kada terampuni dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, dosa ini hanya bisa diampuni oleh Allah dengan tobat kepada Allah. Nah, tentu ini dosa-dosa yang dianggap kabair, dosa-dosa yang besar. Apa dosa besar itu contohnya? Seperti berbuat kezaliman kepada sesama. Nah, ini dosa besar.
Misalnya kita menggibah orang, menggunjing orang, itu termasuk dosa besar. Ini kada akan hapus dengan sembahyang 5 waktu, kada akan hapus dengan dibawa puasa, kada akan hapus dibawa bersedekah, kada akan hapus dibawa amaliyah Lailatul Qadar, nisfu Sya'ban. Ini hanya terhapus dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kabair, dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu mesti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar. Nah, kita sudah percaya nama Allah Al-Ghaffar yang menampakkan keindahan, menutupi segala kejelekan, mengampuni dosa-dosa hambanya. Nah, kita percaya itu. Nah, bila kita percaya itu akan membuat suatu akhlak dalam diri kita. Apa akhlaknya? Bahwa dia menutupi dari orang lain sesuatu yang wajib bahwa dia menutupi daripadanya. Nah, aib orang lain. Allah aja menutupi aib kita. Kenapa kita membuka aib orang lain? Allah adalah menggunjing orang. Kenapa kita menggunjing orang? Nah, kalau kita masih mau menggunjing orang, membuka aib orang, jelas kita belum beriman sepenuhnya dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Hanya tahu aja Al-Ghaffar nama Allah artinya Maha Pengampun, tapi belum beriman sepenuhnya. Buktinya apa? Buktinya belum membuahkan hasil. Nah, kita sembahyang itu hasil daripada iman kita. Kita puasa itu hasil dari iman kita. Kita berzakat itu hasil dari iman kita. Nah, kita menutupi aib-aib orang itu pun buah dari iman kita. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata akhihi muslim satarallahu auratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa aurata akhihi muslim kashafallahu aurata hatta yabdahahu biha fi baitihi, akhrajahu Ibnu Majah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim. Apa aib itu contohnya? Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kawan kita secara sembunyi, itu aib. Itu aib. Nah, misalnya apa? Kawan kita kada puasa, tapi sembunyi-sembunyi nembak umur minum, kan ketahuan tuh. Kita aja yang tahu. Jangan dikisahkan lawan orang. Ini tuh kada puasa kada, nembak umur minum. Nah, ini membuka aib. Nah, itu yang dimaksud membuka aib. Jadi maksiat-maksiat yang tersembunyi dari diri seseorang itu dikatakan aib. Jangan dikisahkan. Jangan dikisahkan. Ada saatnya kita boleh membuka aib itu pada waktu-waktu tertentu. Misalnya apa? Memberikan satu pendapat kepada orang yang minta pendapat kepada kita. Nah, itu boleh kita membuka aib. Kita tahu orang itu penipu, padahal orang lain kada tahu. Kita aja yang tahu ini itu penipu sebujurnya. Nah, ada kawan kita minta pendapat, ulun hendak berdagang bersamaan lawan inyan itu kayak apa pendapat pian. Kita tahu ini itu penipu. Nah, di situ kita boleh membuka aib, tapi hanya untuk satu orang ini. Jangan berkongsi lawan inya. Inya itu sepengetahuanku penipu. Boleh. Karena ada alasan di mana kita membuka aib itu. Tapi kalau orang ini sudah maksiatnya terbuka, nah maksiatnya terang-terangan, itu kada aib lagi. Dikisahkan kemana-mana pun kita kada berdosa, kada menggunjing lagi. Orang ini sudah kada malu berbuat maksiat di tengah-tengah orang banyak, mabuk di tengah orang banyak, kada puasa beruku di mana-mana misalnya.
Itu sudah hilang malu. Nah, orang yang hilang malu ini bukan satu aib bagi dirinya, itu kita kisahkan ke lain, bukan membuka aib orang, karena ia sendiri sudah membuka aibnya itu kada jadi masalah. Yang jadi masalah ini orang yang berbuat maksiat dan dia sembunyikan maksiatnya, tapi kita tahu, nah jangan dibuka aibnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, kita tahu umpamanya bini-bini ini berselingkuh lawan laki-laki lain, padahal ada lakinya, jangan diberitahu. Kalau hanya kita yang tahu, kita yang tahu ini tuh berselingkuh lawan laki-laki lain, kada boleh kita mengisahkan ini kemana juga pun, kada boleh, itu aib bagi dirinya. Kecuali nya ma'arap kakinya ke situ kamari, nah itu sudah ada aib lagi ngarannya. Kalau masih sembunyi-sembunyi, berarti itu satu aib. Nah, jangan dikisahkan kemanapun, itu aib. Nah, jadi itu pengertian aib. Bukan aib itu misal orang babini dikisahkan tuh ada aib babini itu. Tadi dia si pulang tuh kawin tadi jar. Dia tuh kawin pulangnya. Itu kada aib. Buka aja kada papan itu. Kawin itu sunnah Nabi, kada aib. Bukan keaiban yang mesti dijaga. Ya kada salah itu. Misalkan pada babini pulang, biar si anu babini pulang, itu lain aib, pada papa ngisahkan itu tuh sunnah Nabi. Baik lagi dikisahkan masana kemarin itu. Siapa yang suka membuka aib sesama muslim, nah Allah buka nanti aibnya. Aib seorang pun tak buka sorangannya kayaknya. Sehingga Allah permalukan dia dengan aibnya itu di rumahnya sendiri. Walaupun di rumah aja berkurung, kadang tahunya orang padanya tuh kada puasa, kadang tahunya bininya kada tahu padanya kada puasa, tapi karena dia suka membuka aib orang lain, ketahuan kayaknya akhirnya walaupun dia di rumah. Nah, siapa yang membuka aib saudaranya muslim, Allah akan buka auratnya sehingga Allah permalukan dia di dalam rumahnya sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang suka menggibah, ujar Imam Ghazali, orang yang suka menggibah, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, jauh daripada beriman dengan Al-Ghaffar ini. Aib-aib orang lain dicari, kesalahan orang ditutupi lagi, dicari-cari kesalahan orang. Nah, ini orang jauh sekali daripada beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Wa innamal muttasifu bihi man la yubsi min khalqillahi ta'ala illa ahsana ma fihi. Orang yang beriman dengan Al-Ghaffar, orang yang tidak membuka dari makhluk Allah kecuali yang terbaik pada makhluk Allah itu. Wala yanfaqu makhlukun an kamalin wa naqsin wa an qubhin wa husnin, dan makhluk itu kada terlepas daripada baik dan jelek. Makhluk manapun, apapun makhluk itu, kada terlepas dari kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar, dia selalu melihat yang baiknya, membuka yang baiknya, menutupi yang aibnya, menyebut yang baiknya, diam terhadap yang tidak baiknya. Itu Al-Ghaffar. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam suatu hari lewat dengan sahabatnya, jalan, bertamu lawan bangkai anjing. Lalu dia sahabat Nabi Isa, membau buruknya bangkai anjing ini. Nah, itu kan menyebut yang kada bagus tuh, bau buruknya bangkai anjing. Apa jawab Nabi Isa? Ujar Nabi Isa, alangkah putihnya gigi anjing ini. Alangkah putihnya gigi anjing ini. Itu yang terbaik. Setiap manusia pasti ada sisi baik, ada sisi buruk, walaupun sedikit. Ngarannya manusia selain daripada orang-orang tertentu, ada kebaikannya, ada kejahatannya. Nah, paman taghafala anil maqabih wa zakara al mahasin fa huwa gunasibun min hadzal wasfi. Orang yang tidak melihat, melalaikan, melengahkan kejelikannya dan hanya menyebut kebaikan-kebaikannya, itulah orang yang beriman dengan nama Allah Al-Ghaffar ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini Al-Ghaffar, nama Allah yang ke-15 ini. Nah, keimanan kita kepadanya menuntut kita untuk menutupi aib sesama dan hanya menyebutkan yang terbaik dari seseorang. Nah, kemudian yang ke-16 insyaallah Al-Qahar.